Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kata Konselor, menuang rasa melalui kata. Bersama saya Ahmad Jumanto sebagai pemandu acara pada siang hari ini. Nah teman-teman, kita kan sebagai seorang pelajar, kita kan kuliah ya teman-teman. Nah masa-masa kuliah, masa-masa kita belajar itu perlu kita optimalkan sebaik mungkin. Nah selain kita belajar teman-teman, kita juga harus salah satunya merintis usaha. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita di bangku perkuliahan teman-teman. Selain belajar, kita harus mengoptimalkan diri sebaik mungkin. Nah, pada kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, sudah cantik, berpengalaman dalam bidang usaha dan lain sebagainya. Mari kita tanya-tanya seputar pengalamannya dan lain sebagainya. Mari kita sambut bintang tamu pada episode podcast hari ini. Nah, bersama dengan siapa? Halo Sobat Kata Konselor, saya Safira Rohmaniar, mahasiswa bimbingan dan konseling di Universitas Muria Kudus. Baik, sekali ya. Oke, nah kemarin itu ya dia kan boleh sih panggil adik gitu kan? Iya. Adik kakak ya gitu ya. Nah kemarin itu saya lihat-lihat di koran itu kan ada foto kamu, dan itu saya baca kok tentang bisnis gitu kan, tentang usaha, bagaimana itu tentang apa ya, maksudnya bisnis kamu itu apa gitu kan. Coba cerita sedikit, walaupun itu sedikit tapi pengalamannya kan bisa kita tangkap bersama teman-teman gitu. Kebetulan yang kemarin masuk koran itu Mas, aku tuh bisnis thrifting Mas. Mas sudah tahu Pak belum thrifting itu apa? Thrifting itu seperti apa ya? Kayak baju-baju gitu ya? Thrifting itu baju impor Mas. Nah itu tapi bekas gitu. Jadi ya aku sortir kayak gitu lah. Kemarin pas aku ikut event itu ada yang wawancara gitu. Nah ternyata itu dia dari IAIN dan dia itu bikin berita gitu Mas. Jadi alhamdulillah masuk koran. Itu bagaimana? Berarti setelah kamu mendapatkan bajunya kan dari luar gitu kan, diimpor masuk ke dalam ke kamu gitu kan. Berarti setelah itu kamu sortir, terus kamu cuci gitu. Iya, dicuci, baru disetrika, dibersihkan, pokoknya wangi gitu Mas, baru dijual lagi. Dijual. Itu banyak peminatnya? Alhamdulillah banyak Mas, kan pemuda zaman sekarang itu maunya kualitas yang bagus, cuma harganya murah. Jalan satu-satunya ya itu thrifting gitu Mas. Tapi kan itu salah satu bentuk kita yang namanya mendaur ulang juga sih. Iya, itu sangat bagus ya Mas, daripada limbah tekstil yang banyak kan juga lebih baik digunakan lagi jika itu masih bagus digunakan gitu Mas, masih layak lah gitu. Nah, kok kamu bisa kepikiran bisnis itu gitu loh? Padahal kan seperti saya cuma pulang kuliah pulang gitu kan, kupu-kupu gitu kan, nggak jelas gitu. Kok bisa kepikiran, motivasi kamu itu dari mana? Tentu saja nomor satu karena pengen tambah uang ya Mas ya. Tentu saja setiap bisnis itu pasti pengen nambah uang gitu ya. Semakin dewasa Mas ya, semakin bertambahnya usia, semakin banyak kebutuhan yang kita perlukan ya Mas. Otomatis nomor satu itu uang, karena membeli apapun, mendapatkan apapun itu zaman sekarang kalau nggak ada uang itu sangat susah. Iya. Betul. Tapi, nah di sini selain kita alihkan dulu ya, kan tujuan kita untuk mendapatkan uang, itu income bagi kita gitu. Selain itu pula kita dalam memulai sebuah bisnis itu kan harus ada yang namanya modal. Kalau boleh saya tahu gitu kan, coba cerita sedikit tentang modalnya itu dari mana, kita bisa memulai dari kecil dulu terus bisa berkembang menjadi besar, itu modalnya bagaimana gitu. Pertama ya Mas, kalau pengalaman aku pribadi itu aku dari uang tabungan aku yang cuma 200.000 sepertinya, 200.000. Terus aku mikir kayak gini, gimana caranya uang 200.000 itu bisa tambah, tidak hanya diam gitu saja gitu loh Mas. Terus aku tuh di sini kan deket sama pasar Kliwon ya Mas ya. Nah itu kan, aku jalan-jalan di pasar gitu sendirian ya.
apa ya kira-kira yang aku mahasiswa. Nah, aku jualan yang mahasiswa lain itu perlukan gitu. Nah, itu kan aku waktu awal semester 1, Mas. Nah, otomatis dulu waktu SMA kan baju-baju kan pasti kaos dan lain-lain gitu kan, Mas. Nah, itu aku kepikiran buat kayaknya ini peralihan nih dari SMA ke kuliah. Nah, kuliah kan banyak yang pakai kemeja tuh, Mas ya. Nah, itu aku nyoba mikir tuh sambil jalan, apa aku jualan kemeja ya? Gitu kan. Kontak aku kan banyak, sedikit banyak juga mahasiswa terus cowok gitu kan, Mas. Nah, jadi aku manfaatin gitu kan buat jualan kemeja. Dan aku nyoba stok dikit itu, Mas, 5 sampai 10 piece gitu. Aku bikin story gitu kan. Sekarang kan bisa melalui Instagram, bisa melalui WA gitu kan, Mas, kalau promosi gitu kan. Nah, itu ternyata peminatnya banyak dan setiap kan itu modal sedikit kan, Mas. Jadi setiap barang habis aku baru PO lagi, sistemnya PO terus gitu. Sampai uang itu lumayan banyak. Nah, terus aku mikir kalau aku jualan barang baru, aku kalah sama yang modalnya banyak. Aku kalah sama yang pemain-pemain kelas. Karena menurut aku sendiri, kalau jualan baju baru itu untungnya itu sama. Dan dia itu kayak bersaing untung, terus berani banting harga gitu. Misal ada yang ini lebih laku, pasti penjual ini dia banting harga gitu, biar yang pembeli di sini belinya di pembeli satunya, penjual satunya gitu. Berarti yang dimaksud dengan banting harga itu dengan merendahkan harga barangnya. Betul ya. Nah, setelah merendahkan harga barang, pasti konsumen itu akan berlarian ke situ gitu kan? Iya betul. Sistemnya seperti itu ya? Iya, ternyata sistemnya seperti itu. Nah, makanya aku tuh kenapa ngambil thrifting? Dulu kan aku buka TikTok gitu kan, buka TikTok. Lagi. Nah, ya, di situ tuh baru viral kan. Baru-baru ini kan baru viral thrifting. Nah, waktu malam-malam tuh aku buka TikTok, ada pasangan tuh. Pasangan cewek cowok, dia tuh bisnis bareng, bisnis thrifting, dan dia tuh berhasil gitu. Bisa, kalau di TikToknya ya itu bisa bangun rumah, bisa nyicil mobil gitu kan. Jadi tuh aku mikirnya tuh, wah, ternyata bisnis thrifting itu untungnya luar biasa, menjanjikan sekali. Iya, menjanjikan sekali gitu. Terus aku mencoba terjun di situ dengan utang orang tua ya, minjem uang orang tua. Tapi meskipun teman-teman atau Mas Jumanto ini minjem uang orang tua, yang namanya minjem, meskipun itu orang tua tetap harus dikembalikan biar bisnis atau usaha kalian itu kalian bisa pertanggungjawabkan. Iya, betul sekali. Nah, yang namanya kita meminjam kepada orang tua kan haknya orang tua gitu kan. Kita harus mengembalikan dengan sepenuh hati. Kalau bisa, kalau memang kita memiliki lebih kan kita berikan gitu kan. Itu membuat senang hati orang tua. Dengan membuat senang hati orang tua, teman-teman, itu bisa membuat yang namanya. Nah, itu ada pepatah, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ridhonya orang tua. Seperti itu. Nah, orang tua betul pasti bangga, Mas. Pasti bangga. Pasti bangga. Selain kita sudah belajar, kita di bangku kuliah itu nggak cuma ya belajar kayak aku nih, pulang kuliah, belajar, garap PR, berangkat lagi, nggak ada income gitu loh ya. Nah, mungkin adik-adik atau teman-teman sekalian bisa menyontoh Kak Safira ini. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar ya teman-teman kita. Nah, belajar. Aku punya pertanyaan lagi nih ya. Selain kita itu kan yang namanya seseorang yang belajar di dalam perkuliahan itu kan harus bisa memanage waktu dengan baik gitu. Kalau kita tidak memanage waktu dengan baik, otomatis kan kita keteteran sendiri gitu loh dalam menjalani aktivitas, terutama yang tidak hanya kuliah saja, tetapi ada yang berorganisasi, masih mau disambi dengan bisnis, itu bagaimana gitu. Nah, tentang pengalaman Dek Safira sendiri dalam memanage waktu itu bagaimana gitu?
Jadi gini Mas, bisnis aku itu kan aku jalan sendiri. Aku nggak bergantung sama orang lain gitu loh Mas. Maksudnya itu bisnis aku sendiri, aku juga nggak kerja sama orang lain. Kalau aku pribadi, keteteran itu pasti. Keteteran itu pasti ada. Gagal itu pasti ada. Nah, kalau aku pribadi sekarang setelah adanya orang sadar, itu pasti karena gagal dulu ya Mas. Karena kegagalan pasti timbullah kesadaran. Dimana kegagalan itu terjadi karena apa gitu kan Mas. Contohnya kayak keteteran. Pernah lah Mas di fase kuliah keteteran, bisnis pun keteteran gitu kan. Kalau aku pribadi sekarang lebih tetap mentingin kuliah ya Mas. Soalnya itu kewajiban aku yang paling utama gitu. Kalau bisnis aku kan itu hanya sampingan aku gitu kan. Nah jadi sekarang ya dengan cara waktu aku kuliah aku berusaha semaksimal mungkin untuk tidak merespon konsumen aku, untuk tidak memikirkan bisnis aku. Tapi setelah aku pulang dari kuliah, aku mulai tutup masalah kuliah aku kembali jalan ke bisnis aku. Semisal ada tugas pun, semisal ada tugas atau enggak ya malam-malam gitu cari-cari belajar gitu tentang materi besok kayak gitu ya Mas. Meskipun itu enggak aku lakuin setiap hari, tapi tetap kewajiban mahasiswa itu yang utama adalah kuliah gitu. Meskipun bisnis pun itu kuliah yang terpenting. Jadi teman-teman, dari Mbak Safira atau Dek Safira ini kita bisa ambil satu motivasi atau satu apa ya, tidak tahu ya satu apa. Nah, bisa kita ambil satu pesan ya teman-teman, nah, bahwa dalam memanage waktu itu harus apa yang kita utamakan, apa yang kita prioritaskan, mohon maaf ya, prioritaskan. Karena yang paling utama itu harus didulukan, baru yang sunahnya. Dengan begitu kamu akan mengerti yang mana itu yang harus kamu lakukan terlebih dahulu gitu loh. Kalau memang itu sangat sulit bagi kalian, bisa kok membuat jadwal atau schedule terlebih dahulu gitu. Seperti itu. Pertanyaan lagi ini buat Dek Safira ya. Pertanyaan terus ya Mas. Iya, pertanyaan terus kan mumpung ada orangnya tuh. Nah, penghasilan Dek Safira sendiri dari bisnis thrifting itu berapa? Dan nanti ya setelah pertanyaan ini jangan lupa tips dan trik bagaimana kita memulai bisnis yang Dek Safira apa ini namanya? Lakukan. Stop dulu, jangan dijawab. Teman-teman bisa saksikan di podcast selanjutnya. Oke teman-teman, untuk podcast pada episode hari ini kita cukupkan sampai di sini saja. Jangan lupa teman-teman like, share, subscribe, komen juga boleh, dan jangan lupa klik loncengnya biar kalau ada notifikasi itu langsung masuk ya teman-teman. Oke, see you next time.